Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim dan sel telur secara periodik saat tidak dibuahi sperma. Terjadi saat perempuan telah memasuki masa puber. Siklus menstruasi umumnya dimulai pada usia 11-14 tahun. Menstruasi pertama disebut menarche dan berikutnya mungkin belum teratur selama 1-2 tahun sampai akhirnya proses ovulasi menjadi teratur. Setiap tahap dalam siklus menstruasi diatur oleh hormon dan bahan kimia tubuh, produksi hipotalamus di otak, kelenjar pituitari, dan indung telur. Setelah 45 tahun, siklus menstruasi menjadi tidak teratur lagi dan kadang-kadang berhenti sama sekali. Siklus menstruasi berkaitan dengan rantai interaksi hormon pada perempuan di usia subur yang terjadi setiap bulan. Rangkaian kejadian tersebut memungkinkan lepasnya sebuah sel telur yang jika terbuahi akan membenamkan diri di dalam rahim serta memungkinkan janin tumbuh berkembang. Tanda yang paling nyata pada siklus ini adalah keluarnya darah dari vagina setiap bulan yang disebut haid, di mana dinding rahim terkelupas bila telur tak dibuahi. Namun banyak lagi perubahan dalam tubuh yang berlangsung selama siklus tersebut. 2. Siklus menstruasi normal pada wanita. Perubahan terbesar yang terjadi pada wanita saat pertumbuhan adalah dimulainya masa menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya sedikit atau beberapa cairan darah selama beberapa hari dari vagina setiap bulannya. Hal ini mungkin terdengar menakutkan bagi seorang perempuan yang baru kali pertama mengalami menstruasi. Umumnya, menstruasi dimulai ketika seorang wanita atau perempuan berusia antara 10-15 tahun, tergantung dari pesatnya pertumbuhan hormon tubuh. Jangka waktu antara satu menstruasi ke menstruasi berikutnya biasanya sekitar 28 hari, atau 4 minggu, atau sekitar 1 bulan. Tapi hal ini bisa berbeda-beda dari 20 ke 35 hari, atau bahkan lebih lama. Terutama pada awal menstruasi, menstruasi bisa terjadi paling singkat 2 hari dan paling lama 8 hari. Menstruasi terjadi ketika masa pubertas atau remaja yang disebabkan oleh pertumbuhan hormon dan peningkatan hormon seks yang menyebabkan terjadinya menstruasi. 3. Proses terjadinya menstruasi. Pada 2 minggu pertama dalam 1 bulan, estrogen membuat lapisan dalam rahim yang semakin menebal. Lalu, telur yang matang keluar dari salah satu indung telur dan turun ke tuba falopi. Progesteron kemudian lebih mempertebal lapisan rahim, tetapi jika sel telur tidak bertemu dengan sperma dan tumbuh menjadi bayi, sel telur dan kadar estrogen dan pengestrogen turun. Hal ini menyebabkan lapisan itu luruh dan menstruasi terjadi. 4. Fase siklus menstruasi. 1. Fase menstruasi. 2. Fase praovulasi. 3. Fase ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. 1. Fase menstruasi. Ovum tidak dibuahi sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti, menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi disebut dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. PSA memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen sehingga pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Ketiga, fase evaluasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tinggi estrogen dari hipotalamus sehingga hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsangkan pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel ke dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Follicle degrade atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum.
Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Sekian dari penjelasan kami, semoga dapat dimengerti. Selamat pagi.